Kitab yang kita kaji Zubat Khulasati Tasawuf, sebagaimana teman-teman sudah punya sebagian ya. Sebelumnya kita sudah sampai di muqaddimah mengenai alam. Maka sebelumnya naqra al-Fatihah, kita baca surah al-Fatihah, nuhdiha ila Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Sayyidina al-Mahdi khalifatillah wa Sayyidina Baliya ibn Mulkan al-Khidir alaihi salam wa lil muallif al-Imam Izzuddin bin Abi Salam wa syaikhihi Abil Hasan al-Syadzili wa Sultan al-Awliya Abdul Qadir Jilani wa Muhammad Shah Naqshbandi wa Sidi Ahmad Tijani lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. Nggak bisa di depan aja? Terganggu nggak Edo? Depan? Aman? Ya di maju sini aja, hadapnya ke saya. Ya, fadal. Ya, fadal. Energinya lebih enak ya. Baik. Baik. Baik, ayuhal ikhwah, di pekan lalu kita sudah menghantarkan mengenai awwalu qadamin rafa'ahu min dari malakihi atau mulkihi ya. Jadi alam pertama yang kita sedang jejaki ini disebut alamul malak. Pengantarnya kemarin. Jadi pengantarnya udah bikin kita mabuk. Alamul malak. Disebut juga alam nasut. Nah, di sini akal bekerja. Alam nasut ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala Al-Wahib Al-Karim yang maha memberi anugerah dan maha karim berkehendak kepada salik, kepada murid, naik pangkatlah dia menjadi murad. Masih ingat? Awalnya dia murid. Apa arti murid? Orang berkehendak usul ilallah, hendak sampai kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berjuang untuk meristirahatkan akalnya supaya akalnya lebih kuat. Jadi afala ta'qilunnya lebih kuat. Tadinya dia berakal dengan materi, sekarang berakal dengan immateri, yaitu qalbu. Ya. Maka Allah angkatlah dia dari alamul malak, alam syahadah, alam nyata, pindah ke alam malakut. Malakut disebut alam malaikat. Itu sebabnya Sayyidina Ibn Abbas itu Allah izinkan melihat Jibril 2 kali. Antum ngeliat kabur. Kenapa para malaikat zikirnya zikir jahar itu? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, itu zikir-zikir malakut. Jadi malaikat itu ada yang min awwal ma khuliq. Awal dia dicipta, itu zikirnya subhanallah sampai nanti. Maka kalau ada orang zikirnya subhanallah bihamdi subhanallah azim, dia sudah meniru malaikat. Gitu. Ya. Itu pegangan malaikat Mikail, junud Mikail ya. Bahkan disebut hamalatul arsh, pemikul arsy. Sering dengar surat Az-Zumar bagian akhir? Ya, hamilul arsh. Itu ada berapa tiangnya arsy? Ya. Malaikat pegang 4, tapi yang paling tengah kita manusia. 1 subhanallah, 2 alhamdulillah, 3 Allah Akbar, 4 la ilaha illallah. Kita yang pegang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Siapa yang megang ini?
Itulah yang disebut Al-Ghaus. Wali Al-Ghaus. Inilah yang Nabi katakan, la taqumus sa'ah hatta la yuqal fil ardi Allahu Allah. Kiamat tidak terjadi sampai tidak ada lagi yang membaca kalimah Allah. Di lisannya dia baca la haula wala quwata illa billah, tapi sirnya membaca Allah. Allah. Itu sebabnya hampir semua tarekat sufi punya zikir ini. Zikir disebut Ismul Jalalah. Tapi dalam tarekat Naqsyabandiyah disebut Ismuz Zat bi Ismil Jalalah. Ya. Zikir Ismuz Zat dengan nama Jalalah. Tapi dalam ilmu kerohanian yang khidriyah, Allah itu bukan Ismuz Zat. Ismuz Zat ada lagi yang rahasia. Tapi dia disebut sebagai Ismul Jalalah atau Ismul A'azam, nama agung. Siapa yang ingin memuliakan Allah, maka di kolbunya harus ada nama ini. Ya. Maka kita zikir, ya, berapa kali minimal, awal ketemu saya berapa dulu? 1000, ya kan? Latihan aja, itu latihan, bukan pembatasan. Aqallu ma yaqra' bidzalika salik. Minimal. Nanti naik 200, 2000, naik 5000, naik bertahap. Karena antum nggak mungkin kan khalwat 40 hari. Ya, yang menghidupkan khalwat 40 hari dulu kan Maulana Al-Imam Suhrawardi, murid Syekh Abdul Qadir Jilani. Tapi kemudian itu hilang, habis dimakan zaman, dihidupkan kembali oleh Maulana Khalid Al-Baghdadi Ad-Dimashqi. Beliau menghidupkan. Tarekat beliau Naqsyabandiyah Al-Mujaddidiyah, karena beliau mentajrid ditambah khalwat disebutlah Khalidiyah. Ini yang berkembang di hampir semua wilayah Indonesia. Adapun tarekat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah, Naqsyabandiyahnya bukan ke Khalidi tapi cuma sampai Muzhariyah. Imam Khalid tadi juga Muzhariyah. Makanya terjadi konflik antara mereka dulu. Ya, konflik. Kenapa nih Maulana Khalid kok buat arba'in lagi? Bid'ah ini gitu. Dijawablah oleh muridnya, dijawab oleh beberapa masyaikh dan masalah itu sudah selesai. Ya. Di Indonesia, khususnya Sumatera, Banten, itu mereka zikirnya seperti itu. Sampai ke Jawa Timur saya lihat yang Khalidiyah, mereka punya khalwat 40 hari. Ya. Adapun di Syaziliyah masih, cuma Syaziliyah mereka suhbah lebih banyak daripada khalwat. Ya, suhbah, bersuhbah, ngaji, ketemu, khidmat kepada guru, itu lebih banyak. Karena suhbah itu kadang lebih berat daripada khalwat. Kalau khalwat ngurus diri, kalau suhbah ngurus ego. Lebih berat ngurus ego. Ya, antum harus nanggalin jubah-jubah keilmuannya, gelar-gelarnya, gelar-gelar ilmiahnya, gelar-gelar kiainya, copot semua itu, baru benar suhbahnya. Kalau enggak jadi murid sadik, jadi muridnya murid kazib. Banyaklah murid kazib sekarang ini, yang hanya mengikuti kiai, guru, syekh, ustadz, mursyid, karena ada hajat dia pada guru itu. Kalau hajatnya selesai, dia tinggalin. Ya. Nah, itu alamul malakut. Itu udah tinggi itu ya. Alamul malakut itu mulai dari Baitul Izzah, langit pertama, sampai Baitul Ma'mur. Jadi udah tinggi. Langit ke-7 sudah. Maka orang ini sudah wali yang tinggi. Jadi, jangan macam-macam. Ya. Rata-rata mursyid-mursyid antara Baitul Izzah itu sampai Baitul Ma'mur. Rata-rata. Jadi wali-wali yang antum kenal masyhur sekarang fid dunya, belum tentu dia masyhur ke alam setelahnya. Ya. Tapi minimal masyhur sampai ke Baitul Ma'mur, namanya disebut-sebut. Nah, itu mereka, ya. Jadi ada yang di langit 1, ada yang langit 2, ada yang langit 3, ada yang langit 4. Itu mereka antri. Kalau selama di dunia mereka riyadhah zikir, lalu dapat ijazah dari gurunya, makomnya baru di Baitul Izzah, langit pertama, udah jadi guru. Enggak diteruskan riyadhah dan ma'rifatnya. Jadi enggak cukup riyadhah, ma'rifat yang paling penting. Maka mereka ya nanti kalau meninggal nyari guru lagi di alam barzakh. Kan repot. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Jangankan di alam barzakh, nanti di padang mahsyar orang mencari siapa yang bisa kasih syafaat. Cari guru sang maha guru.
Datanglah mereka ke Sayyidina Adam. Apa kata Nabi Adam? Saya udah nggak bisa ngajar, nggak bisa kasih syafaat. Datang ke Nuh. Kata Nuh, saya nggak juga bisa. Datang ke Ibrahim. Ibrahim bilang apa? Musa. Musa, Isa. Isa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak diizinkan Nabi Muhammad, para nabi nggak dapat izin. Umat Nabi Muhammad duluan dapat izin daripada para nabi. Itu bisa bayangkan. Lebih keren kita kan? Lebih keren kita umat Muhammad. Itu sebabnya Nabi Yuna Musa alaihi salatu wassalam berdoa, ya Allah, jika aku bukan nabinya umat akhir zaman, tolong jadikan aku bagian dari mereka. Begitu Nabi Musa menanggalkan pakaian kenabiannya. Nabi Musa loh ya. Jadi coba tuh ya, antum yang punya ilmu macam-macam, tanggalin tuh. Pasti Allah angkat. Ini yang disebut wa ma tawadhu'a ahadun illa rafa'ahullah. Ini tawadhu' hakiki. Tidaklah bertawadhu' seseorang, tidaklah seseorang menanggalkan egonya, jubah-jubah dirinya. Saya murid si fulan, saya dapat ijazah dari fulan, saya tamat di sini, saya tamat di situ, saya hafiz Quran, saya hafiz hadis, saya jago fikih. Tanggalkan itu, baru sah disebut bersuhbah. Nanti orang ini Allah sendiri akan naikkan dia. Semoga kita termasuk mereka, amin ya rabbal alamin. Ini yang disebut nasab rohani, teman-teman. Yang ini yang punya cuma wali gaus. Tidak semua mursyid wali gaus. Wali gaus cuma satu di dunia. Ya, kita sudah sering ulang ya, biar antum tambah ingat. Jadi aulia-aulia itu ternyata per zaman beda kitab, beda cara nyusun strata kewalian. Tergantung di zaman itu si walinya bisa menangkap berapa. Di Indonesia dan termasuk di Turki, di berbagai tempat ya, ada Maulana Diyauddin Al-Khumushkhanawi, ahli hadis. Ya, beliau punya kitab judulnya Jami' Usul Aulia. Di situ menulis tentang strata para wali. Tapi beliau menyebutkan kutub cuma satu. Kutub yang satu itu namanya Al-Kutub Al-Ghaus. Namun kalau mengikuti sistem kenabian, berapa jumlah nabi? 124.000. Maka wali Allah ada 124.000 setiap masa. Berapa jumlah rasul? Yang masyhur 313. Lalu yang disebutkan di Quran 25. Maka jumlah gaus itu cuma 25. Jadi dari dulu sampai sekarang dihitung dari zaman Sayyidina Al-Husain sampai sekarang dan penutupnya 25. Kalau dihitung-hitung gausnya sudah 24. Berarti tinggal satu dong.